Suratun Nas terdiri dari 6 ayat. Ya, Suratun Nas terdiri dari 6 ayat. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, Malikin nas, rajanya manusia. Kemudian ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari ya, kejahatan al-waswas al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ya menghembuskan waswasnya ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Disebutkan di sini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ai qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad. Jadi kata-kata qul, ya, perintah di sini untuk berbicara, berkata, itu khitabnya atau tujuan pembicaraannya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang selaku penerima wahyu. Ya, beliaulah yang selaku penerima wahyu. Sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi untuk menyampaikan apa yang menjadi wahyu Allah kepadanya. Katakanlah, Astajiru birabbin nas, astajiru birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Fakhassahum bidzikri li'annahumul musta'idun. Maka Allah menyebutkan manusia di sini secara khusus, dikarenakan mereka itulah orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah. Ya, birabbin nas, kepada Tuhannya, Rabbnya manusia. Ya, kenapa Allah menyebutkan dirinya Rabbnya manusia? Ya, kenapa Allah tidak mengatakan Allah itu Rabbnya seluruh makhluk? Seperti ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan gitu ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh makhluk. Al-alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Ya. Kenapa Allah tidak menyebutkan demikian, tapi justru Allah menyebutkan dia adalah Rabbnya manusia? Karena manusia inilah orang-orang yang mereka meminta perlindungan kepada Allah. Sehingga di sini ada kesesuaian, ya, kesesuaian. Seperti seperti misalnya kita berbicara tentang rasa takut kita kepada misalnya seekor anjing. Ketika kita melewati, ya, ada seekor anjing besar yang mungkin dilepas, dia tidak diikat. Maka anjing ini ya menyala-nyala, menggonggong-gonggong, menakut-nakuti kita. Tentu kita sebagai manusia punya rasa takut secara tabi'i. Maka pada saat itu ada si pemilik anjing berdiri tepat di samping anjing tersebut. Maka yang lebih tepat, seseorang tersebut dia minta kepada siapa? Untuk supaya anjing itu tidak, ya, mengganggu dirinya. Tentu kepada pemilik anjing tersebut. Ya, tuan yang memiliki anjing, tolong anjingnya dijaga, misalnya. Ya, tolong anjingnya jangan sampai, ya, menerkam saya, misalnya gitu, ya, atau mencakar saya, atau mengganggu saya, atau ya, melukai saya. Ya, sehingga tuan si pemilik anjing ini akan bisa menjaga anjingnya. Nah, begitu. Nah, artinya di sini ada kesesuaian ketika manusia meminta kepada Tuhannya manusia untuk mohon perlindungan kepada makhluk, ya, kejahatan suatu makhluk. Karena Tuhan manusia itulah yang menciptakan makhluk tersebut, sekaligus yang menciptakan manusia ini. Ada kesesuaian. Maka di sini fakhassahum bidzikri li'annahumul musta'idun. Maka dikhususkan penyebutan manusia dalam ayat ini karena merekalah yang meminta perlindungan.
Kemudian makna ar-rabb, war-rabbu alladzi yasusuhum wa yar'ahum wa yudabbiru umurahum. Rabb itu artinya adalah yang memelihara mereka, yang memperhatikan mereka, ya, yang mengurusi mereka dan mengatur segala urusan mereka, itu adalah makna Rabb. Ya, sehingga para ulama banyak memberikan pengertian Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan, dia selaku Khalik, dia selaku Malik, penguasa, dan dia selaku Mudabbir, pengatur, ya, segala urusan makhluk yang dia ciptakan dan dia kuasai. Wa huwa malikuhumul ladzi yatasarrafu fihim bil amri wan nahyi. Dialah Allah, ya, dialah Rabb yang merupakan raja mereka, yang yatasarraf, yang mampu bertindak di tengah-tengah mereka dengan memberikan perintah dan larangan. Jadi tadi ada kalimat Malikin Nas, raja manusia. Malikin Nas, raja, itu identik dengan apa? Ya, tasarrufuhu bil amri wan nahyi, ya. Jadi adanya kemampuan sang raja itu untuk memberikan perintah dan larangan, untuk menentukan satu hukum dan keputusan, itu adalah raja. Oleh karena itu dimaknakan di sini wa huwa malikuhum, ya, sedangkan dia itu selain Rabbnya manusia, dia juga adalah rajanya mereka yang mampu bertindak di tengah-tengah mereka dengan cara memberikan perintah dan larangan. Fahum tahta kudratihi, maka mereka manusia ini di bawah kudrahnya, di bawah kuasanya. Wa huwa ilahuhumul mustahiqqu lil ibadati duna siwah, dan dialah Allah, ilah, sesembahan, Tuhan yang berhak disembah oleh mereka, ya, dalam kaitannya dengan beribadah, duna siwahu, ya, selain daripada yang lainnya, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk menjadi tujuan peribadatan para hambanya itu hanya kepadanya saja, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Nah, di sini ada pelajaran besar yang mungkin kita bisa dapatkan ketika kita benar-benar merenungi 3 ayat ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan kalimat sang hamba memohon perlindungan kepada Rabbnya manusia. Dan kalau kita membaca Al-Quranul Karim, banyak sekali orang-orang saleh di dalam Al-Quran, dari kalangan para nabi, kalangan para rasul, ya, kalangan orang-orang saleh yang lain. Ketika mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah dengan menyebut Rabb. Ya Rabb, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kemudian Nabi Adam pernah berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah memuji orang-orang yang melakukan ibadah haji dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kemudian banyak sekali, ya, redaksi doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah, para wali-walinya, para nabinya, orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada Allah dengan membuka doanya dengan lafaz Rabb ini. Nah, ini apa rahasianya? Nah, gitu. Saya membaca dalam salah satu kitab yang ditulis oleh guru kami, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala, dalam kitab yang pada saat itu beliau membahas tentang suratul Fatihah, ya, faidah-faidah pelajaran dari suratul Fatihah. Beliau menerangkan bahwasanya Allah itu selaku Rabb, tentunya dia memiliki satu sifat, yaitu Allah itu selaku Tuhan yang mentarbiyah makhluknya. Ya, Rabba, ya, ini apa namanya, masdarnya, kata dasarnya itu dari kata tarbiyah. Nah, tarbiyah itu maksudnya apa? Tarbiyah itu seperti yang saya jelaskan tadi, atau yang saya nukilkan dari keterangan penulis tafsir ini, yaitu Allah yang memelihara mereka, ya, mengatur mereka, mengatur urusan-urusan mereka. Ini adalah Rabb, tarbiyah. Sehingga pengaturan Allah Subhanahu wa taala kita bisa katakan dengan istilah tarbiyah ini. Pengaturan, kemudian penciptaan dan pemberian apa? Perkembangan kepada makhluk dari melalui satu fase kepada fase-fase berikutnya sampai pada fase yang sempurna, itu adalah bentuk tarbiyah Allah kepada makhluk.
Nah, para ulama menjelaskan tarbiyah itu ada dua jenisnya, seperti yang mungkin bisa Anda rujuk kepada kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam Taisir Kalimir Rahman, beliau menjelaskan tafsir Rabb ini pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dalam suratul Fatihah. Di situ Syekh menjelaskan tentang tarbiyah yang dilakukan oleh Allah, pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah kepada makhluk, kepada hamba-hambanya itu ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Yang beliau istilahkan dengan istilah yang pertama tarbiyatun amah, pemeliharaan Allah kepada makhluk secara umum. Dan jenis yang kedua adalah tarbiyatun khasah, pemeliharaan Allah kepada makhluk dengan bentuk yang khusus. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Imma Allah memberikan tarbiyahnya kepada makhluk dengan bentuk yang umum, imma Allah memberikan tarbiyahnya kepada makhluk dengan bentuk yang khusus. Nah, apa yang dimaksud tarbiyah umum dan tarbiyah khusus? Ini ada perbedaan. Kalau tarbiyah umum, Allah memberikan berbagai macam hal-hal yang diperlukan oleh makhluk dalam rangka mereka berkembang dan mereka menuju kepada fase yang Allah Ta'ala kehendaki di atas muka bumi ini. Mulai dari dia itu mulai awal terbentuk sampai dewasa terus sampai dia mati. Semuanya di dalam tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Allah memberikan petunjuk kepada dia untuk mampu melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam urusan-urusan hidup dia. Dalam urusan-urusan hidup dia di dunia. Seperti bagaimana cara dia makan, cara dia minum, bagaimana seharusnya dia hidup. Dia butuh pakaian, maka kemudian akan terpikir darinya bagaimana cara membuat pakaian. Dia membutuhkan ini dan itu dalam kehidupan dunia, sehingga bagaimana dia akan melakukan itu semuanya. Itu semua sudah menjadi pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pemeliharaan Allah, Allah menjamin semua rezeki makhluk-makhluknya. Serta segala sesuatu yang membuat mereka bisa eksis hidup di atas muka bumi ini. Ini bentuk tarbiyah Allah secara umum. Yang maksudnya adalah Allah memberikan bentuk pemeliharaan seperti ini, semua makhluk mendapatkannya. Tidak terkecuali orang-orang kafir, orang-orang yang dimurkai oleh Allah sekalipun tetap ada dalam pemeliharaan Allah yang bersifat umum ini. Jadi enggak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang beriman. Nah, pemberian tarbiyatul amah ini atau pemeliharaan secara umum ini tidak menunjukkan kalau Allah itu mencintai makhluk itu, Tidak menandakan kalau Allah memberikan kecintaannya kepada makhluk tersebut melalui pemeliharaannya secara umum. Karena semua makhluk mendapatkannya. Berbeda dengan tarbiyah khasah, pemeliharaan yang sifatnya khusus. Nah, pemeliharaan yang Allah lakukan kepada orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Dan Allah ketika memelihara mereka, Allah memberikan segala sesuatu untuk mereka dalam kehidupan ini yang terbaik untuk mereka. Seperti Allah ketika memelihara mereka, Allah memberikan perlindungan kepada sesuatu yang terbaik untuk mereka. Seperti Allah melindungi mereka dari gangguan syaitan, Allah memberikan perlindungan mereka dari kesesatan, Allah melindungi mereka dari bentuk kekufuran, Allah melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya, terutama bahaya yang menyangkut urusan agama mereka. Ini tarbiyah khusus yang gak mungkin Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Termasuk dalam kaitannya dengan pemeliharaan yang sifatnya pemberian rezeki. Allah akan menentukan kadar rezeki yang sesuai dengan hamba yang ditarbiyahnya tersebut secara khusus, dengan kadar yang Allah mengerti bahwa kadar itu akan menjadikan dia baik dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan bagian rezeki yang mungkin menurut kita kurang, maka husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena ini termasuk bentuk pemeliharaan Allah secara khusus kepada kita. Bisa saja Allah itu mungkin akan meluaskan harta yang kita miliki, yang sebelumnya kita ini memiliki harta yang cukup tapi tidak berlebih. Allah bisa saja melebihkannya dalam waktu yang singkat.
Tapi apakah hal itu akan mendatangkan dampak kebaikan bagi kehidupannya, terutama kehidupan agamanya? Belum tentu. Nah, disitulah pentingnya kita husnudzon, baik sangka kepada Allah, karena Allah ketika mentarbiyah orang-orang yang beriman, memelihara orang yang beriman itu, mesti Allah akan pilihkan berbagai macam hal-hal yang baik untuk dirinya, bukan hal-hal yang buruk. Nah, inilah yang menjadi rahasia kenapa para nabi, para wali, orang-orang saleh itu kalau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah itu dengan nama Rabb ini, yang seakan-akan ketika mereka mengatakan Rabbana, Rabbi, ya Rabb, seperti itu, pada saat itu dia meminta kepada Allah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada diri mereka. Ini adalah apa yang pernah saya baca dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekhuna, guru kami, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Nah, sehingga di sini ya, tepat ketika seseorang berlindung kepada Allah dengan menyebut Allah sebagai Rabbun Nas. Karena di sini ada harapan seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Rabb di sini ya, tujuannya untuk meraih apa tadi? Tarbiyah, pemeliharaan secara khusus. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, rajanya manusia. Dan ini erat sekali kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian memohon kepada Allah dengan menyebut nama tersebut. Nah, sehingga di sini kita mendapati ada jenis tauhid itu ada dua ya, mulai dari ayat 1 sampai 2 ini kita mendapati ada dua jenis tauhid yang mendasari hamba Allah berlindung kepadanya. Jadi intinya di sini adanya tawasul dengan dua jenis tauhid. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah dengan menyebut Rabb tadi. Yang kedua tauhid al-asma' was sifat. Kemudian yang ketiga ada tauhid lagi, Ilahin Nas. Tauhid apa di sini berarti? Tauhid uluhiyah. Sempurna kan ya? Jadi mulai tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat, tauhid uluhiyah, ketiga-tiganya dijadikan sebagai wasilah ya. Seorang hamba bertawasul dengan tiga jenis tauhid ini untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ilah itu maknanya adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Ya, jika ilah ini yang dimaknakan di kata ilah ini adalah Allah, maka yang dimaksud dia adalah Tuhan yang disembah dengan dasar pengagungan dan kecintaan. Dan Tuhan yang disembah dengan dasar pengagungan dan kecintaan hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam hal ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, Allah perintahkan kepada Nabi secara khusus dan kepada kita secara umum untuk berlindung kepadanya dengan menyebut tiga jenis tauhid sekaligus. Ini menunjukkan tentang sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya ya, yang ditakuti dan dikhawatirkan kejahatannya menimpa kepada manusia, sehingga sampai manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad SAW ya, secara khusus dan secara umum kepada kita semuanya ya, diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kejahatan dan keburukan makhluk tersebut dengan menyebut dan berwasilah dengan apa? Tiga jenis tauhid tadi ya. Nah, sehingga di sini ya, perkara apa yang seharusnya kita khawatirkan dan kita berusaha untuk terus meminta perlindungan kepada Allah agar supaya kita tidak ya, terjerumus ke dalam gangguan makhluk tersebut. Allah kemudian menyebutkan qauluhu ta'ala min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas al-khannas ya, waswas al-khannas ay astajiru bi subhanahu min syarri syaitan alladhi yulqi fi qalbil abdi idza ghafala 'anil dzikri yulqi sautahul khafi alladhi la yuhassu bihi. Jadi kejahatan al-waswas al-khannas maknanya adalah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang membisikkan ke dalam hati seorang hamba ketika dia lalai dari mengingat Allah.
maka dia menyampaikan suaranya yang khafi, yang samar, yang tersembunyi, alladzi la yuhassu bihi, yang suara ini tidak bisa dirasakan olehnya, tidak terasa. Ya. Was-was itu muncul ke dalam hati, atau bisikan-bisikan syaitan itu muncul ke dalam hati, tiba-tiba hati itu terpengaruh dengan itu. Bukankah ini sesuatu yang sangat berbahaya? Ya, karena apa? Karena kejahatan syaitan itu tidak hanya berhenti untuk mencelakakan manusia di dunia, ya, tapi juga berlanjut. Ya, keinginan syaitan untuk mencelakakan manusia itu berlanjut sampai akhirat. Ya. Jadi syaitan berusaha untuk melakukan hal itu. Nah, disinilah kemudian apa rahasianya? Kenapa kita diperintahkan untuk bertawassul, meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut 3 jenis tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Ini Allah ingin menekankan kepada manusia bahwasanya musuh yang kau berlindung kepada Allah darinya, ini kejahatannya luar biasa. Kalau Anda perhatikan dalam surah Al-Falaq itu kita diperintah oleh Allah untuk berwasilah dengan apa? Berwasilah dengan tauhid apa, Pak? Hah? Hal antum ma'i. Anda lihatnya ke saya tapi kok nggak ada respon ketika saya ingin mendapat respon dari Anda. Apa tauhid apa? Rububiyah. Apa ada tauhid asma wa sifat? Ada enggak kira-kira di situ? Dalam surah Al-Falaq? Enggak ada. Tauhid uluhiyah? Enggak ada. Enggak ada ya? Semuanya hanya tauhid rububiyah saja. Nah, Anda perhatikan di sini, ya, ketika dalam surah Al-Falaq itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dengan berwasilah atau bertawasul dengan tauhid rububiyah. Kita minta perlindungan dari kejahatan apa? Kejahatan makhluk, terutama makhluk yang memberikan bahaya. Dari kalangan makhluk yang datang di malam hari, ya, entah itu bentuknya hewan yang berbisa, yang terkadang mereka keluar di malam hari, atau hewan-hewan yang buas, ya. Kemudian termasuk juga di sini dikatakan min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan para penyihir, dan berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Ini semuanya mendatangkan keburukan tidak dalam kehidupan manusia. Jelas mendatangkan keburukan. Tapi keburukan yang muncul dari makhluk-makhluk yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini kebanyakannya hanya sebatas memberikan bahaya dalam urusan kehidupan dunia saja. Kehidupan dunia saja. Seperti contoh makhluk yang datang di malam hari, ya, seperti hewan buas, perampok, pembunuh, penjahat, itu kan kebanyakan perbuatan kriminal itu dilakukan di malam hari. Ya. Ini kejahatan yang hanya apa? Merusak dan memudaratkan manusia di dunia. Gak ada sangkut pautnya dengan urusan nanti dia di akhirat. Termasuk para penyihir ketika mereka mensihir, ya, nyantet misalnya, nenung misalnya. Ini kan juga untuk mencelakakan manusia di dunia. Termasuk orang yang hasad, ya, ketika dia melancarkan kejahatannya kepada orang yang dihasati, tentu ini juga hanya urusan dunia saja yang berbahaya untuknya. Tapi urusan akhirat enggak. Nah, bedanya dengan surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari makhluk yang bisa memberikan kecelakaan, musibah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penekanan wasilahnya, gitu ya, itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar dalam surah An-Nas daripada surah Al-Falaq. Nah, gitu. Ini yang saya nukilin dari keterangan para mufassirin. Ini bukan kesimpulan saya, Pak, ya. Saya nggak ngerti apa-apa masalah ini. Kalau tidak dibantu para ulama ketika menjelaskan hal ini dalam kitab-kitab mereka. Jadi demikian. Nah, Allah menyebutkan di situ, ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Waswas itu adalah apa tadi? Bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan ke dalam hati dengan suara yang tersembunyi yang hampir tidak dirasakan, ya, hampir tidak dirasakan bisikannya,
Tapi tiba-tiba hati itu mengiyakan dan apa? Mengkomando semua anggota badan untuk mewujudkan apa yang dibisikkan di dalam hati ini. Sehingga terjadinya kejahatan, terjadinya kemaksiatan, terjadinya dosa. Itu terjadi karena sebab ini. Nah, di sini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahatan al-waswas ini itu memiliki sifat al-khannas. Apa al-khannas itu? Al-khannas ini dengan wazan yang menunjukkan ya seringnya ya intensitas perbuatan khonasa ini dilakukan oleh si pemberi waswas. Khonasa itu artinya bersembunyi. Jadi kalau al-khannas itu yang paling sering bersembunyi. Ya. Al-khannas yang paling sering bersembunyi. Jadi min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang membisikkan waswasnya ke dalam hati manusia, al-khannas yang suka bersembunyi. Kalau Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Anda akan menemukan keterangan bahwasanya syaitan itu ketika ya memperhatikan hati manusia dalam keadaan lalai, maka syaitan ini bergegas memangsa hati itu. Sehingga di situ dia akan leluasa untuk melancarkan berbagai macam waswasnya, ya, melancarkan berbagai macam bisikan-bisikan kejahatannya di dalam hati tersebut, dan hati itu akan mudah menyerap waswas ini. Kapan itu? Ketika hati itu lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu tadi Syekh mengatakan idza ghafala 'anidz dzikri, ketika seseorang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu syaitan langsung memangsanya. Ya, dan Allah mengatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, ya, dari pelajaran-pelajaran yang membuat hati itu hidup dan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan kuasakan ya satu syaitan itu untuk berkuasa terhadap dirinya, fahuwa lahu qarin. Dan syaitan itu dijadikan oleh Allah sebagai korinnya. Korin itu orang yang selalu menyertai orang yang disertai tersebut. Kemana-mana akan selalu bersama korin ini. Ya, dan Nabi SAW pernah ya menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia itu terdapat korin dari kalangan syaitan. Ya, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah." Tidak ada di antara kalian dari seorang pun kecuali telah ditugaskan terhadapnya seorang korin yang selalu mendampinginya. Yang dimaksud korin di sini adalah dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, iya termasuk saya. Naam, ya kata Nabi. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Ya, akan tetapi kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk ya menghadapinya. Fa aslama, maka dia pun aslama. Aslama di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan makna aslama di sini dia tunduk masuk Islam. Masuk Islam. Ada yang mengatakan aslama ini maksudnya tunduk, itu maksudnya tidak memiliki kuasa apapun untuk menyesatkan Nabi SAW. Seperti halnya sifat-sifat korin yang lain pada diri manusia. Sehingga Nabi mengatakan fala ya'muruni illa bi khair, ya, maka dia tidak pernah memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik saja. Ini korinnya Nabi begini, Pak, istimewa ya. Kalau korinnya kita ini enggak istimewa sama sekali. Kita harus terus berlindung kepada Allah dari kejahatan korin ini, korin tiap-tiap kita ini. Ya, karena pada asalnya korin-korin ini adalah syaitan yang selalu berusaha untuk melancarkan waswasnya ke dalam hati manusia. Nah, dikatakan khannas, dia selalu bersembunyi karena ketika hati manusia itu dalam keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi syaitan itu akan bersembunyi sambil dia terus mengintai hati itu. Jadi jangan dikira ketika Anda itu merasa bisa melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian Anda merasa Anda sangat jauh dari syaitan. Tidak, sangat dekat sekali syaitan itu kepada Anda. Selalu berusaha untuk mengintai hati kita ini. Ketika hati itu dipenuhi dengan zikir, ya, syaitan tidak sanggup untuk mendekatinya.
Tapi bukan berarti syaitan kemudian sangat menjauhkan diri dari hati yang seperti indah. Dia akan terus berusaha untuk mengintai, dia bersembunyi dulu, dia mengintai. Ketika ada ruang kosong di situ dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan pernah sia-siakan kesempatan besar ini untuk masuk ke dalam hati dan merusak hati seorang hamba ini. Nah, inilah bahayanya syaitan. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sisi apa kejahatannya yang bisa mengantarkan seseorang tidak hanya binasa di dunia tapi juga celaka di akhirat. Itu yang pertama. Dan itu saja sudah menunjukkan betapa jahatnya, ya, betapa buruknya kejahatan syaitan ini. Kemudian yang kedua, Allah jadikan makhluk berupa syaitan itu bisa leluasa untuk keluar masuk ke dalam hati dan memunculkan was-was yang hampir-hampir tidak bisa dirasakan oleh hati, tapi bisa sangat memberikan pengaruh besar untuk hati itu cenderung kepada perbuatan dosa yang mencelakakan. Ini kejahatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, syaitan itu Allah jadikan makhluk yang gaib, yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Ya, sehingga kejahatannya tidak bisa dilihat, ya, sangat tersembunyi. Nah, Anda bayangkan Pak, kejahatannya yang membahayakan dunia akhirat hamba, kemudian mampu memporak-porandakan hati, bisa masuk keluar dalam hati manusia sesuka hatinya jika hati itu jauh dari mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, nggak bisa kelihatan musuhnya ini. Kira-kira musuh yang seperti ini musuh hebat apa bukan? Iya, hebat sekali musuh ini. Sulit untuk kita hadapi kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah ingin gitu menjelaskan tentang kejahatan syaitan ini dengan Allah menekankan kepada Nabi secara khusus dan kepada kita secara umum, jika berlindung kepada Allah sebut 3 jenis tauhid ini. Ya, tawasul dengan 3 tauhid karena saking besarnya bahaya yang kita hadapi. Tapi kadang kita ini tenang-tenang saja gitu, padahal kita nang dindi apa? Ya, sama korin kita syaitan yang ada dalam hati. Bahkan Nabi menyebutkan ya, ketika Nabi pernah berjalan ya, ketika Nabi berada di Masjid Nabawi i'tikaf, suatu ketika ada salah satu istrinya Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Beliau datang ya menemui Nabi SAW ketika i'tikaf. Kemudian Nabi ya di malam hari kemudian Nabi mengantarkan Safiyah untuk pulang ke rumahnya. Nah, di tengah-tengah jalan ada 2 sahabat ya yang masih muda dari kalangan Ansor. Ketika melihat Nabi SAW jalan bersama seorang wanita, tiba-tiba 2 pemuda ini bergegas jalannya, kayak seperti tidak mau lihat Rasulullah jalan sama seorang wanita. Seakan-akan ada prasangka yang tidak baik dari 2 orang pemuda Ansor ini, yaitu mereka berprasangka Nabi berjalan dengan seorang wanita asing, bukan istrinya. Sehingga mereka ingin memalingkan pandangan itu dari mereka. Sehingga mereka ingin bergegas pergi meninggalkan Rasulullah. Dan Rasulullah pada saat itu bisa menangkap gelagat 2 pemuda ini yang suudzon kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan ala rislikuma, pelan-pelan ya. Jangan tergesa-gesa kalian ini ya. Innaha ya Safiyah binti Huyai, ini istri saya Safiyah binti Huyai, bukan wanita yang lain ya. Tiba-tiba apa? Mereka tiba-tiba seperti dikagetkan oleh apa yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat itu, seakan-akan menggugah dia dari apa? Suudzon yang menguasai hatinya tersebut kepada Nabi SAW. Subhanallah ya Rasulullah, sampai mereka mengatakan demikian ya, saking kagetnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan ya, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu berjalan ya, dalam tubuh ibnu Adam, anak keturunan Adam itu melalui aliran darahnya. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an aw qala syarra, dan sesungguhnya aku merasa khawatir saat ini syaitan itu sedang ya melemparkan sesuatu keburukan ke dalam hati hati kalian berdua dengan munculnya suudzon kepada Nabi SAW ini. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan itu leluasa untuk keluar masuk dalam tubuh kita ini.
Apalagi kalau kita ini banyak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi bunyi isya ya. Mungkin adzan dulu ya sebelum kita lanjutkan ya. Silakan adzan.
Kita lanjutkan ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini wa yata'akhkharu 'anil qalbi fala yuwaswisu fihi idza dzakara al-'abdu rabbahu. Ya, maka syaitan itu akan mundur teratur gitu ya dari hati sehingga dia tidak bisa memunculkan was-was ke dalamnya ketika seorang hamba itu mengingat Rabbnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendapati dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa, kan begitu ya. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, padahal kita tahu tipu daya syaitan itu sangat berbahaya, membuat kehidupan dunia dan akhirat kita bisa hancur. Tapi Allah katakan di satu sisi bahwa tipu daya syaitan itu sebetulnya lemah. Kapan tipu daya syaitan itu bisa benar-benar lemah di hadapan hati manusia? Di antaranya idza dzakaral 'abdu rabbahu. Jika seorang hamba itu mengingat Allah. Mengingat di sini dengan bentuknya yang banyak ya. Mengingat melalui ilmu yang dipelajarinya, mengingat melalui ibadah yang dilaksanakannya, ya, mengingat dengan menyebutkan zikir yang dia resapi, yang dia renungi kandungan maknanya, ya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya yang menyeluruh. Maka ini akan membuat syaitan itu akan mundur dari hati seperti ini, akan dia bersembunyi dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai hati tersebut. Oleh karena itu pernah Nabi SAW mengatakan ya, menunjukkan bagaimana syaitan itu tipu dayanya sebetulnya lemah. Tapi ketika hati manusia itu lalai, hati manusia dipenuhi syahwat, hati manusia lebih dipenuhi dengan kesesatan, itu hati yang seperti ini akan mudah menyerap kesesatan tersebut, meskipun pada hakikatnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Seperti yang dikatakan Nabi SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza. Setan itu kadang-kadang datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian membisikkan dalam hati ya, dengan kata-kata siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu. Jadi seakan-akan manusia ini diajak berpikir, diajak merenung gitu. Kan kelihatannya baik ya. Manusia itu kan terkadang untuk mencapai pengetahuannya terhadap pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala terkadang melalui perenungannya terhadap makhluk di sekitarnya. Nah, syaitan datang dengan bentuk seperti ini. Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqul, sampai dia mengatakan man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu, siapa yang menciptakan Allah? Nah ini Pak, kalau hati orang itu lemah akan jadi syubhat baginya. Ya, akan termakan syubhat ini. Padahal kalau hati itu kuat dipenuhi dengan ilmu, iman dan semacamnya, ya, hati itu mudah untuk menolak syubhat ini. Kalau semisal Allah bisa Allah itu ya, diciptakan oleh yang lain, berarti Allah bukan Tuhan. Kan begitu. Sedangkan Allah mengatakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Berarti Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah tidak diciptakan. Huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Huwal awwalu laisa qablahu syai'un, dialah yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, ya. Wal akhiru wa laisa ba'dahu syai'un, dan dialah yang terakhir dan tidak ada setelahnya sesuatu. Ya. Ini kan mudah gitu. Untuk dipangkas syubhat seperti ini mudah, tapi ya terkadang hati manusia yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah zikirnya kepada Allah, yang seperti ini mudah diserap. Ya. Contoh yang lain sajalah, misalnya ada orang itu yang ya digoda oleh syaitan melakukan ya satu keburukan yang secara akal sehatnya, secara hati nuraninya itu tidak bisa diterima kalau dia dalam kondisi normal gitu. Tapi kenapa kok bisa dia mengerjakan perbuatan itu? Ya, mengerjakan hal yang demikian. Karena hati itu dalam kondisi lemah, dikuasai syahwatnya, dikuasai hawa nafsunya, dikuasai kebodohannya, sehingga syubhat itu mudah untuk menguasai hatinya. Jauh dari mengingat Allah dengan bentuk dan konsepnya yang benar. Akhirnya hati itu mudah sekali dikuasai oleh syaitan. Sehingga hal-hal yang
secara umum lah, jangan orang beriman, orang kafir saja melihat perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak normal, tidak baik. Itu ternyata bisa apa? Dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Kenapa? Karena lemahnya hati tersebut. Karena jauhnya hati itu terhadap ilmu dan zikir. Kata Nabi SAW, fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Ya, jika ada was-was seperti ini masuk ke dalam hati manusia, sampai dia pada was-was ini, maka adalah dia minta perlindungan kepada Allah dan adalah dia menghentikannya. Maksudnya menghentikan itu jangan lagi menuruti keinginan syaitan untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Kemudian wahadz syaitan yuwaswisu fi mahallil qulub, dan syaitan ini ya memberikan was-wasnya ke dalam hati. Ke dalam tempatnya hati, yaitu apa? Sudurun nas, dada-dada manusia. Jinnihim wa insihim, baik jin mereka maupun manusia mereka. Nah, di sini yang perlu untuk kita ketahui. Jadi kata an-nas ini, Pak, ya, kenapa Allah kemudian atau Rasul kemudian menamakan surat ini dengan an-nas? Sebetulnya an-nas ini bukan hanya dimaknai manusia, tapi an-nas ini manusia dan jin itu disebut an-nas. Ya. Dikatakan di sini wa yakunu fi jawazu itlaqi lafdhin nas 'alal jin. Bolehnya ya menyatakan dengan kata an-nas ini untuk menyebut jin. Jadi jin itu boleh disebut an-nas. Jadi an-nas itu bukan hanya manusia, ya, tapi an-nas itu adalah jin. Oleh karena itu bisa jadi tadi qul a'udzu birabbin nas itu birabbil jinni wan nas. Ya, jin dan manusia. Sehingga di sisi kata-kata rabbun nas itu dikatakan nas di situ itu bisa jadi karena ya sebagai ya, manusia itu sebagai yang meminta perlindungan kepada Allah, atau an-nas itu adalah ya yang berkaitan dengan apa? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari kalangan jin. Ya. Nah, jadi an-nas ini bisa manusia, bisa juga jin. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin, dan seterusnya. Adalah nas dari kalangan manusia itu menyembah nas dari kalangan jin. Nah, sehingga di sini kata-kata an-nas ya, nas itu bisa manusia, bisa jin. Nanti disebutkan oleh Allah kalimat minal jinnati wan nas, nanti dimaknakan oleh para ulama ya menjadi dua makna, dan ini nanti kita akan baca. Jadi wahia sudurun nas, dia adalah dada-dadanya an-nas. An-nas itu siapa? Jinnihim wa insihim, baik dari kalangan jin maupun manusia. Au hadzal maususu minal jinni wan nasi yuwaswisu fi sudurin nas, atau yang mendapatkan was-was ini ya itu dari kalangan jin dan manusia ya, atau yang muwaswis, maaf ya, hadzal muwaswisu minal jinni wan nasi yuwaswisu fi sudurin nas, atau yang memberikan was-was dari kalangan jin dan manusia ini ya menyampaikan was-wasnya ke dalam hati manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surah Al-An'am ayat 112, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Jadi Allah mengatakan, dan demikian itulah ya telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu syayatin, ya, aduwan syayatinal insi wal jin, musuh dari kalangan setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli, ya, kalimat-kalimat, kata-kata yang memperdaya, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan bujukan dan rayuan, ghurura, dalam rangka untuk menipu manusia. Jadi bisa saja yang memberikan was-was itu dari kalangan jin dan manusia, bisa saja yang mendapat was-was dari syaitan itu adalah jin dan manusia. Sehingga di sini ada dua ya makna minal jinnati wan nas. Yang pertama adalah an yakunal muwaswisu minal jinnati wan nas wa hum yuwaswisuna fi sudurin nas. Yang pertama adalah yang memberikan was-was itu dari kalangan jin dan manusia,
Dan mereka itu memberikan ya bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, bujukan-bujukan ke dalam dada-dada manusia. Ya, kita dapati syaitan itu kan macam-macam bentuknya. Bukan hanya syaitan dari kalangan jin yang was-wasnya itu ya hampir-hampir tidak bisa dirasakan oleh hati manusia, tapi ada juga was-was yang dilakukan oleh manusia. Kalimat-kalimat yang disampaikan berupa kesesatan oleh manusia yang terdengar gitu ya, yang bisa dirasakan, tapi tidak bisa dirasakan kesesatannya itu meresap ke dalam hati. Ya. Sehingga keadaannya kedudukannya sama dengan was-was syaitan dari kalangan jin. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, an yakunal muwaswisu minasyayatin, yang memberikan was-was itu dari kalangan syaitan. Wa hum yuwaswisuna fi suduril jinnati wan nas. Yang mana setan-setan ini memberikan was-was, bisikan-bisikan halusnya ke dalam dada-dada jin dan manusia. Dan wa huwa ikhtiyar At-Tabari, dan inilah yang dipilih oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Dan bisa dilihat dua pemaknaan ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi maknanya dua hal ini ya, bisa jadi jin dan manusia itu adalah makhluk yang memberikan bisikan kepada yang lain ya, untuk menyesatkan yang lainnya. Bisa jadi jin dan manusia ini adalah makhluk yang mendapat bisikan kesesatan dari syaitan. Dan dua-dua makna ini wallahu alam adalah ya saling melengkapi, kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar dan tidak saling bertentangan. Karena kebanyakan dalam tafsir ketika terjadi perselisihan, itu perselisihannya kebanyakannya sifatnya tanawwu', saling melengkapi, tidak saling kontradiksi satu dengan yang lain. Jadi bisa dengan makna yang ini maupun makna yang itu, kedua-duanya dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ya pelajari, mungkin hanya sebagai ya pengulangan atas apa yang sudah kita ketahui dari pelajaran ya tafsir surat An-Nas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.